Terima kasih Anda masih menyaksikan Azul Corner. Ini soal kepercayaan publik. Harapan orang pada Jokowi sangat besar. Tapi belum di awal pemerintahannya dia sudah bicara soal impor minyak dengan diskon yang dijanjikan sangat besar dari China Songhua. Tapi tidak terjadi. Tidak terjadi, tapi itu ada kaitannya dengan Surya Paloh. Ya. Dan belakangan kita mendengar sebetulnya ada transaksi yang tanpa diskon sebetulnya. Gitu. Nah, praktek ini kan agak rasanya sulit dihindari kalau pola hubungan politiknya yang seperti sekarang. Saya rasa tidak. Kalau betul-betul kuncinya pemimpin tertinggi. Ya. Di mana-mana kalau pemimpin tertingginya migasnya nggak dirampok. Kalau pemimpin tertingginya lemah, jadi bahan rampokan lah migas ini. Contohnya di Mahathir kan tegas gitu ya, Petronasnya yang besar. Kemudian di Norwegia pemimpinnya beres, juga beres. Tapi misalnya di Sudan, di Libya, di Aljazair, wah itu kan mau otokrasi, tidak demokratik, wah itu sama Saudi juga begitu. Nah oleh karena itu ada pembelajaran yang kalau kita lihat di sini jadi memilih rezim ya, rezim migas, ada rezim PSC atau rezim service contract atau rezim apa, itu dilandasi oleh political context. Jadi kalau political competition-nya rendah, seperti zaman Orde Baru kan cuman Golkar, institutional capacity-nya rendah, itu rezim kontraknya harus seperti apa. Kalau sekarang kita political competition-nya tinggi, institutional capacity-nya rendah, itu cocok apa gitu. Kemudian ada polanya. Kemudian kedua, dilihat cadangan kita banyak atau tidak. Kedua, mudah atau tidak didapatnya. Kalau di Saudi, cadangannya banyak dan mudah didapat. Tojos gini aja, minyak itu keluar, ongkosnya cuma $4. Nah itu rezimnya service contract. Pokoknya dia nggak mau bagi hasil gitu. Wong ini minyak saya, suruh aja orang dikasih upah gitu. Nah Indonesia kan minyaknya relatif sedikit dan makin susah, ya harus PSC gitu. Kemudian rezimnya berapa? 2 kaki atau 3 kaki. Kalau 2 kaki dulu Pertamina operator, Pertamina regulator. Tapi itu cocok karena zaman Pak Harto, yang ngontrol cuma satu Pak Harto. Kalau sekarang yang ngontrol 5 partai, kacau ini kalau kita pakai model seperti ini. Jadi kita tidak bisa melangkah ke belakang, kita harus melangkah ke depan. Satu-satunya cara di tengah kompetisi politik yang tinggi, maka yang harus kita lakukan adalah penguatan institutional capacity dan yang cocok itu apa gitu. Itu ada dalam rekomendasi Anda. Ada. Betul-betul kita konteks politiknya juga, sosial politiknya, bahkan geopolitik ya. Karena misalnya ke depan ini, di dunia ini, kawasan yang surplus itu Amerika Utara dan Timur Tengah. Eropa defisit, tapi defisit minyak energi terbesar adalah Asia. Dan biang kerok, terbesar yang mengalami defisit adalah India dan China. Dan mereka negara besar, mereka akan menggunakan segala pengaruhnya untuk menguasai atau memenangkan persaingan untuk memperoleh energi ini yang menjadi salah satu syarat untuk negara itu kuat kan. Nah jadi ada tensions di Laut Cina Selatan, ada macam-macam gitu ya. Ini kan memengaruhi kita dan kita harus berbuat seperti apa, itu juga kami masukkan dalam rekomendasi. Nah kalau kita berasumsi, mungkin pertanyaan saya begini, apakah Anda masih percaya kepada pemerintahan Jokowi yang mana pemerintahan itu relatif tidak kuat dalam hal migas maksud saya? Saya masih percaya sama Pak Jokowi karena apa? Pak Jokowi tidak main bisnis. Atau belum kelihatan. Ya kan tidak main bisnis, keluarganya juga tidak mendekat gitu-gitu. Jadi kita percaya sekali. Percaya sekarang masih percaya dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian sekelilingnya kan ini yang jadi masalah. Nah, Pak Jokowi kan presiden pertama yang tidak ada kaitannya dengan Orde Baru. Itu aset buat kita. Presiden pertama yang bukan dari elit partai. Sehingga ibarat CEO dia itu ya CEO tapi kan dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali. KMP itu kan. Kala, Mega, Paloh gitu kan. Jadi ya Ibu Mega atau Pak Kala atau Pak ya merasa dia pemegang saham pengendali kan. Berhak dong gitu. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi harus punya strategi politik untuk menghadapi
ini semua yang kita tidak bisa sampaikan di sinilah gitu. Tapi selalu ada jalan untuk membuat pemegang saham pengendali happy, senang dengan pengaruhnya, tetapi pengaruhnya itu tidak negatif buat bangsa gitu. Nah, itulah state of the art-nya presiden itu. Permainan politiknya di situ. Iya. Pertanyaan saya terakhir, kalau Anda masih percaya kepada Jokowi dalam hal industri migas dan segala hasil-basel di dalamnya, siapa saja orang-orang yang harus diwaspadai oleh presiden? Saya senang kalau Anda bisa sebut nama. Ya, orang-orang di sekelilingnya yang punya hubungan langsung atau tidak langsung dengan minyak. Relawan-relawannya yang harus dia tahu, relawan-relawan yang juga ada hubungannya dengan minyak. Ya saya tidak bisa sebut nama karena ya saya punya informasi yang cukup, tapi tidak cukup untuk saya terbebas dari somasi gitu ya. Tapi ya ini saya udah sampaikan juga ke Bareskrim gitu. Dicocok-cocokkan, namanya cocok. Satu ada tukang operatornya pentolannya mafia migas, satu pentolan mafia migas di sini yang namanya sama, jadi operator dua pentolan gitu ya. Itu bertemu di relawan. Bertemu di yang kaitannya dengan relawan. Jadi masuk mereka ke pusat-pusat kekuasaan dan itu harus kita waspadai. Dengan kata lain bukan sekedar pimpinan partai politik, pemegang saham Jokowi tadi. Bukan, tapi juga relawan bisa, kemudian teman dekat ya, teman dekat artinya pejabat-pejabat yang ada di dalamnya ini juga kan bertempur terus. Jadi misalnya kan NWJ itu punya Pertamina dan Energi Mega Perkasa, Bakri sudah selesai masanya. Sudah selesai kontraknya, tiba-tiba diperpanjang. Kalau saya negara, harusnya kan NWJ ini diambil pemerintah, kan udah selesai kontraknya, diambil pemerintah. Saya kasih dong 100% Pertamina, masih ada Bakrinya di situ. It's so obvious. Nah, di sini kan pasti ada yang menjadi operator di dalam, sehingga Bakrinya tetap ada di situ. Nah, maksud saya tuh harus waspada benar. Ini a matter of 40.000 barrel per hari. 40.000 barrel per hari. Itu ladang minyak terbesar Pertamina. Tapi masa kita kasih, katanya buat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kan bukan sebesar-besarnya kemakmuran pengusaha tertentu. Jokowi gitu. tidak tahu? Saya rasa tidak tahu. Saya rasa tidak tahu. Atau tidak diberitahukan atau bagaimana. Nah kan kita juga, mungkin ada konsesi politik, itu kan biasa kan. Oke, tak kasih Anda konsesi di sana, tapi Anda jangan ganggu saya. Tetap aja ganggu gitu kan. Jadi, ini bukan konsesi politik kalau kesimpulannya kan begitu. Ini harus dibuka semua supaya Pak Jokowi juga terlindungi dari praktek-praktek atau agenda. Dan Pak Jokowi wajib menelusuri siapa ini yang main di sini. Supaya dia nggak mengganggu terus. Kalau kita biarkan, dia akan mengganggu terus. Baik, terima kasih atas kehadiran Bang Faisal. Pemirsa, tetap bersama kami. Saat lagi kita akan membahas bagaimana sikap DPR atas putusan pemerintah membubarkan Petra. Terima kasih.